Saudara, kuasa hukum Don Rito Handika Honggowongso menyebut penetapan tersangka kasus tindak pidana pencucian uang yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah prematur. Sementara mantan Ketua PPATK Yunus Hussein menilai ada bukti kuat dalam kasus ini. Dan berikut kami tayangkan dialognya yang kami cuplik dari program Bola Liar. Anda bilang bahwa ya iya kalau memang ada belum jelas bahwa siapa yang memberikan uang, siapa yang menerima uang. Jadi itu bukankah sebagai salah satu bentuk strategi penyidik sebenarnya? Ya itu sebenarnya dalam bahasa hukum prematur dalam penetapan tersangka TPPU. Karena apa? Predikatannya belum jelas. Walaupun belum dibuktikan tapi kan harus ada dulu. Kalau dihubungkan dengan perdagangan pengaruh, ya memperdagangkan kan berarti jual beli toh. Siapa pembelinya? Kalau dikaitkan dengan LHKPN dia sendiri yang tidak pernah melaporkan ya aset-aset itu kan upaya menyembunyikan asal harta yang sebenarnya berasal dari tindak pidana. Jadi kalau ditanya apakah ada bukti permulaan ya tadi barang ada dilihat orangnya dan dia tadi mengakui. Saya ingat saya menyaksikan konferensi pers dia hari Jumat sore itu rumah Jampitsus, dia nggak sadar ngomong, dia bilang rumah Jampitsus. Rumah dia ada ketempatan emas dan uang. Uang siapa? Ya tadi saya setuju Pak Sugeng. Teori besiten ikhnar atau bahasa Indonesianya besit berlaku sebagai titel yang sempurna. Siapa yang menguasai barang bergerak, dialah yang dia memiliki, kecuali dibuktikan sebaliknya. Ya jadi punya dia, punya siapa lagi? Kalau bukan punya dia, tadi mengenai permohonan pra peradilan. Seharusnya kalau yang berhak mengajukan itu siapa yang punya sebenarnya itu. Kalau dia nggak ngaku punya, jangan dia ngajukan pra peradilan. Ya ketiga yang beretikat baik yang boleh mengajukan kalau menurut ketentuan KUHP yang baru ini gitu. Jadi kalau ditanya bukti permulaan, apakah harus diperiksa dulu segala macam? Kalau udah terang benderang seperti ini, kalau saya boleh analogi, ada pembunuhan, udah ada mayat terkapar, ada terduga, nggak perlu kita periksa dulu, orang udah mati, ada korban, siapa pelaku? Dialah tersangka, nggak usah diperiksa dulu gitu. Jadi pertanyaannya adalah tadi disampaikan oleh Pak Yunus, ada dugaan aset yang disembunyikan, kemudian ini masalah TPPU di mana diduga bahwa memang Eva punya, lalu kemudian ada rekan lainnya yang juga terlibat memiliki 74 kg emas bersama dengan setengah triliun uang. Punya siapa? Gini, Pak Yunus itu prejudisnya kan tinggi banget, melebihi dari fakta dan bukti. Ya satu itu, kedua. Kalau dikaitkan dengan TKP baik yang di Cipete Sentul di restoran The Clan, kemudian di Money Changer sama di Sentul ya. Kita sampaikan begini, memang betul di The Clan restoran itu terjadi cuci mencuci, itu betul setiap hari ada. Tapi itu cuci mencuci piring kotor, gelas kotor. Tapi nggak ada mencuci uang. Kenapa? Karena nggak ada uang yang kotor, Pak. Uangnya bersih semua. Ngapain dicuci? Boleh saya interupsi sedikit ya? Silakan Pak. Money changer itu, bentar dulu. Money changer bisnisnya ada dua ya. Kan pengamat nih. Bisnis money changer ada dua, tukar jual beli uang dan jual beli bank notes. Ini tidak ada transaksi itu, udah ada ahli dari BI menjelaskan. Money changer hanya buat penampung proceed of crime saja, itu yang terjadi. Tidak ada transaksi money changer itu, tidak punya stok segala macam. Itu bisa dibuktikan nanti itu. Hanya buat menampung saja. Ini namanya concealment within business structure. Sembunyi di balik korporasi yang dia kendalikan. Ini modus cuci uang juga. Selain beliau punya sekian belas perusahaan untuk menyembunyikan hasil kejahatan itu. Ya. Itu aja tambah dari saya. Masih. Ya, itu kan tuduhan Pak Yunus. Jadi di Money Changer itu memang ada dua metode transaksi. Transaksi yang pakai KTP sama non KTP. Nah yang non KTP itu jumlahnya kecil-kecil. Pertanyaannya siapa yang melakukan? Itu banyak anggota Pak. Banyak anggota dari sebelah. Tapi kami nggak mau buka juga. Itu anggota sebelah? Kecil-kecil. Anggota apa itu? Nah, anggota apa? Anggota? Pak Andika, silakan diluruskan. Anggota siapa? Maksudnya apa? Transaksinya apa? Bila Pak Yunus kan lebih tahu dari saya. Nggak ada yang jelaskan. Anda tadi yang bilang, Anda nyinggung anggota tadi. Ya anggota apa? Iya, tapi kecil-kecil itu transaksinya. Transaksi apa sih Pak? Transaksi apa? Kecil-kecil transaksi apa aja? Anggota tari menari atau apa? Itu bukan money changer yang sebenarnya bisnisnya. Itu yang saya dengar langsung ya. Itu. Ya, ini gini Pak Yunus. Pak Yunus ya. Coba jangan prejudis dulu lah. Hormati dulu fakta-fakta yang diperoleh
dalam tahap penyidikan dan proses perkembangan penyidikan ke depan. Hormati dulu, jangan membangun opini yang berlebihan, Pak. Bapak ini kan seorang akademisi ya. Analis Bu. Tolong hormati dulu fakta yang sedang dicari penyidik. Tidak, saya nggak masuk ke ini ya, nggak masuk ke materinya ya. Tapi maksud saya gini loh. Kasus ini menyangkut banyak orang. Gatekeepernya aja lebih dari 7 orang hitungan saya. Oke, yang udah pasti itu mencapai 4 sampai 5. Dan kasusnya itu banyak sekali. Mulai dari dia menjabat tahun 2015, kemudian dilantik Menteri Janpisus 2022 sampai 2026. Ini banyak sekali. Jadi makanya ini harus dipilah-pilah nih. Yang satu bicara PLN, yang satu nanti bicara Batubara. banyak banget. Makanya saya bilang nih yang 9 orang ini mesti ditambah sampai 20 orang. Jadi dibagi-bagi kasusnya tuh. Karena memang sekarang tumpang tindih. Kalau kita kan gini, Mei, emang bisa di rumah kamu jadi 71 kilo tiba-tiba? Enggak kan? Ya enggak dong. Enggak. Nambah itu 1 on dulu, 3 on. Itu banyak gitu. Jadi ini kita sekarang berbicara sekaligus 1 orang ini. Padahal di tempat ini perbantuannya banyak lagi. Ini kita belum kejar nih satu-satu nih. Yang dilindungi LPSK belum kita tanya lagi tuh Pak. Jadi banyak sekali. Nah kalau kita pun tanyakan kepada beliau tadi yang barusan ini, dia pasti dia bingung. Makanya kan dia bilang, oh itu bukan tugas saya, itu tugasnya yang satu lagi. Jadi memang banyak.